Ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kegiatan diskusi lintas kepemiluan yang dilakukan secara daring ini, edisi ketiga tahun 2021 Bawaslu Kota Cirebon yang mengangkat tema tentang peran penting pemuda dalam pengawasan pemilu. Insya Allah pada hari ini yang akan bertindak sebagai pembuka acara Ketua Bawaslu Kota Cirebon, yang akan bertindak sebagai pemantik dalam kegiatan Sultan edisi kali ini adalah Bapak Supriyan. Kemudian yang akan bertindak sebagai moderator Ibu Devi Siti Syahrul Afiyah, dan narasumber yang insya Allah akan mengisi acara kita hari ini ada pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Zaki Hilmi selaku keynote speech. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Bintoro Tirto, APMH, Kepala Bakes Bangpol Kota Cirebon. Kemudian ada Bapak R. Jarud SE, Ketua KNPI Kota Cirebon. Dan Bapak Iwan Yohana selaku Wakil Ketua Bidang Bela Negara FKPPI Kota Cirebon. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada acara inti nanti, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan demi keberlangsungan acara. Yang pertama, mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu, sahabat Bawaslu, serta Sultan untuk mengkondisikan mikrofonnya agar dalam keadaan mute. Kemudian selalu kami ingatkan agar mengisi daftar hadir melalui link yang akan kami kirim via kolom chat di sela-sela acara nanti, serta agar Bapak Ibu juga mendokumentasikan acara ini dan mengunggahnya melalui link tersebut. Baik, langsung aja kita masuk. Selamat datang. Terlebih dahulu kami sampaikan kepada Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Zaki Hilmi. Selamat siang, Pak Zaki. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung aja kita masuk ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Mohon berkenan kepada Ketua Bawaslu Kota Cirebon, yang terhormat Bapak Muhammad Joharudin SPD EPD untuk membuka acara ini. Pada Pak Johar dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Zaki Hilmi yang alhamdulillah berkenan gitu ya bisa hadir dan sudah bergabung bersama kita. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau yang dengan di tengah kesibukannya gitu menyempatkan bergabung dengan acara Sultan Bawaslu di Bawaslu Kota Cirebon. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Buntoro yang sudah bergabung, Bapak Kepala Badan Kes Bangpol Kota Cirebon, alhamdulillah. Kemudian dari KNPI Kang Jarum, dan tadi ada senior juga saya lihat Kang Erwin gitu ya, yang juga ikut bergabung. Nah, kemudian sebagai narasumber di acara kali ini, kemudian dari FKPPI Kota Cirebon, Kang Kurnia, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kang Iwan ya, yang sudah bergabung dengan kita. Nah, kemudian rekan saya, Ang Supriyan, sarjana hukum, yang sudah siap untuk memantik. Kemudian Yayu Devi, yang sudah mempersiapkan acara ini dari kemarin, luar biasa. Rekan-rekan sekretariat Bawaslu Kota Cirebon, dan di sini juga ada dari rekan-rekan Bawaslu seprovinsi Jawa Barat, ada dari Ciamis, ada dari Depok, dari Bekasi, alhamdulillah sudah bergabung.
kemudian dari mana lagi? Dari kampus, dari OKP, dari teman-teman semua, dan dari Ormas juga ada. Terima kasih atas kehadirannya. Saya singkat saja bahwa pemilu ataupun pemilihan ini menjadi sebuah sistem mekanisme yang diatur secara undang-undang, siklus yang tetap berlangsung, dan tentunya perlu keberpihakan, perlu partisipasi dari semua pihak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang peran penting pemuda dalam pengawasan pemilu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemuda adalah harapan masa depan, pemuda adalah yang akan menentukan perubahan di masa depan, dan pemuda juga yang pada akhirnya harus tampil di depan di dalam setiap proses perubahan di Republik ini, termasuk di dalam hal demokrasi. Itu hal penting dari peran pemuda, dan khusus tentang berkaitan dengan pengawasan pemilu ini, tentunya kami mengajak para elemen OKP, KNPI, FKPPI, ataupun OKP dan Ormas yang lain, teman-teman mahasiswa, dan semuanya untuk berperan aktif dan berperan serta di dalam kepemiluan, khususnya di dalam pengawasan partisipatif kepemiluan, karena memang itu juga menjadi amanat undang-undang. Barangkali itu sebagai pembuka, dan di sini sudah hadir para pakarnya, para tokohnya. Semoga bisa memberikan nilai tambah buat kita semua. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat diskusi kepemiluan Sultan peran dengan tema peran penting pemuda dalam pengawasan pemilu dengan ini dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ginarudin yang sudah berkenan membuka acara Sultan edisi ketiga tahun 2021 Bawaslu Kota Cirebon. Selanjutnya dipersilahkan kepada Yang Hormat Bapak Supriyan SH selaku Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Kota Cirebon untuk memantik acara ini. Kepada Pak Supriyan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Jaki Hilmi. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Bapak Joharudin. Yang terhormat Ibu Devi Afiah, sahabat saya. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Kesbangpol Kota Cirebon, Pak Buntoro. Selanjutnya Bapak dari DPD KNPI, Bapak Tarum, yang dalam hal ini diwakilkan oleh rekannya. Kemudian ada dari DPD FKPPI, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bung Iwan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya, khususnya nikmat sehat, sehingga pada hari yang berbahagia ini dalam acara Sultan kita dapat bertatap muka bersama. Kemudian para webinar, saya lupa tadi menyebutkan, dan peserta Zoom meeting, saya ucapkan selamat bergabung dimanapun Anda berada. Baiklah, Bapak-bapak,
serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Di pundaknya lah bahtera ataupun kapal yang bernama Indonesia ini dipertaruhkan. Sebagaimana diucapkan oleh seorang aktivis keturunan Tionghoa, Sohoki, bahwa pemuda hanya ada dua pilihan. Bagi pemuda menjadi apatis atau mengikuti arus terhadap bangsa dan negara ini. Dalam era globalisasi ini, kontribusi pemuda dalam kepemiluan sangatlah dibutuhkan. Karena di tangan mereka lah kriteria pemimpin bangsa ini ditentukan. Namun sayang, 1000 kali sayang, banyak pemuda saat ini acuh terhadap politik. Mereka terdogma bahwa politik berstigma buruk. Terlebih budaya NPWP, nomor pira wani puira, artinya budaya money politik, sampai dengan saat ini setiap pemilu belum dapat secara signifikan menurun. Itulah mengapa pemuda saat ini begitu acuh terhadap pemiluan. Pemuda sejujurnya berpegang teguh kepada idealisme. Tapi sayangnya ketika berpegang teguh, pertanyaannya ketika teguhnya pergi ke luar negeri, maka pemuda akan berpegang pada siapa? Karena teguhnya berpindah ke luar negeri. Oleh karena itu, barangkali supaya kembali pemuda berpegang teguh, maka nanti Bapak Zaki Hilmi sebagai narasumber dari Bawaslu Jawa Barat akan memberikan motivasi bagaimana kemudian para pemuda sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berperan aktif dalam pesertaan pemilu, baik itu di PPS, PPK, Panwascam. Beliaulah pakarnya nanti akan mengulas bagaimana seharusnya pemuda berperan dalam pemilu. Kemudian selanjutnya ada dari Kesbangpol, Bapak Buntoro. Pak Buntoro juga nanti akan mengulas bagaimana sejauh mana Kesbangpol ini memberi motivasi kepada pemuda agar berperan aktif dalam pemilu. Juga ada FKPPI, kemudian ada KNPI. Bagaimana eksistensi pemuda selama ini berperan dalam kepemilian, maka mereka nanti akan memberikan uraian sesuai kapasitasnya sebagai narasumber masing-masing. Akhirul kalam, seperti yang disampaikan Insinyur Soekarno, 1000 orang tua tidak hanya khayalan dan impian membangun dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Supriyan yang sudah memantik kegiatan ini agar berjalan lebih menarik. Selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yakni pemaparan materi dari para narasumber dan juga tentunya dari keynote speech kita pada
Sultan edisi kali ini, Bapak Zaki Hilmi, yang nanti akan dipandu oleh moderator Ibu Devi Siti Syahrul Afia. Untuk menghemat dan mengefisienkan waktu kepada Ibu Devi, dipersilahkan untuk memandu selanjutnya kegiatan ini. Pada Bu Devi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Zaki Hilmi selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Selamat datang di webinar Kota Cirebon, Bawaslu Kota Cirebon. Terima kasih atas perkenannya sehingga di tengah kesibukannya beliau bisa hadir di forum diskusi pengawasan partisipatif dengan topik peran penting pemuda dalam pengawasan pemilu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Joharudin selaku Ketua Bawaslu Kota Cirebon, rekan saya Bapak Supriyan Sarjana Hukum selaku Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, serta yang sama-sama kami hormati para narasumber, ada dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakes Bangpol, Ketua Bakes Bangpol, Bapak Dr. Andes Buntoro Tirto, APMH. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, selanjutnya ada dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia. Dalam hal ini ada Bapak Iwan Yohana. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan yang ketiga yaitu dari Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Cirebon. Yang dalam hal ini ada Bapak Rahmat Albayan. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Serta yang sama-sama kita banggakan teman-teman, Bapak Ibu, peserta webinar pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Cirebon dengan topik peran penting pemuda dalam pengawasan pemilu. Terima kasih telah berkenan hadir. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di kegiatan pengawasan partisipatif dengan topik peran penting pemuda dalam pengawasan pemilu. Tentunya isu kepemudaan adalah sesuatu yang sangat penting di tengah dinamika kepemiluan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kepemudaan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah setiap warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan dengan rentang usia 16 hingga 30 tahun. Saya pikir ini sesuatu yang sangat ketika kita bisa mengawal, mendampingi, dan kita bisa sharing informasi terkait kepemiluan, maka konteks kepemudaan adalah sesuatu yang menjadi potensi luar biasa gitu ya untuk mendukung pemilu yang demokratis, bermartabat, adil, ya seperti itu. Ya, nanti akan kita bahas lebih jauh bagaimana dinamika kepemudaan hari ini dalam konteks kepemiluan, seperti apa persoalan-persoalan yang ada, tantangan-tantangan, dan kemudian potensi apa yang bisa kita gerakan bersama-sama. Mungkin sebelum nanti masuk kita ke sesi narasumber, mohon izin kepada Bapak Zaki Hilmi selaku keynote speaker. Saya persilahkan waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Pak Muhammad Joharudin. Yang saya hormati Korbit PAL, Ang Supriyan. Yang saya hormati moderator dalam kegiatan kali ini Bu Devi, jadi dari unsur pimpinan Bawaslu Kota Cirebon. Yang saya hormati para narasumber dalam kegiatan webinar kali ini, ada Pak Buntoro ya, Kepala Bakes Bangpol Kota Cirebon, kemudian juga dari Ketua KNPI Kota Cirebon atau yang mewakili, dan dari Ketua FKPPI Kota Cirebon atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta webinar pengawasan partisipatif kali ini. Pertama kali senang sekali saya bisa bersilaturahmi. Yang kedua, izinkan masih terkait dengan tema ini yang menurut saya momentumnya sangat pas. Saya ingin mengucapkan selamat
Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Jadi tepat 28 Oktober, hari kemarin, merupakan ulang tahun atau perayaan Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda yang ke-93. 28 Oktober 1928 dengan 28 Oktober 2021, tepat 93 tahun. Tema ini sangat menarik, tentu saja kita bicara terkait peran penting pemuda pengawasan pemilu. Saya akan meng-highlight beberapa hal. Yang pertama tentang bagaimana demokrasi ideal yang harus ada dalam pelaksanaan momentum pemilu. Tentu ini juga menjadi alam vital kita kalau bicara apa sesungguhnya makna dari pengawasan itu sendiri. Sebagaimana beberapa literasi yang ada bahwa demokrasi yang ideal itu paling tidak harus menjamin beberapa instrumen penting dalam pelaksanaannya melalui pemilu. Yang pertama adalah jaminan tentang hak asasi manusianya, bahwa seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat itu dipastikan memperoleh haknya secara setara dan adil. Nah, jaminan ini harus dipastikan benar-benar terwujud sehingga tidak ada perlakuan diskriminasi, tidak ada kemudian praktek-praktek intimidasi dalam penyelenggaraan pemilu ataupun praktek manipulasi. Yang kedua adalah ini juga merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Yang kedua adalah law enforcement, penegakan hukum ya. Tidak ada demokrasi tanpa penegakan hukum karena memang hukum, asas hukum salah satunya untuk ketertiban umum. Jadi mengatur alur, memastikan bahwa seluruh para pihak yang berkepentingan terhadap penyuksesan penyelenggaraan pemilu, baik kontestan maupun masyarakat itu sendiri, menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu secara tertib. Yang kedua, sebagai negara hukum, tentu saja seluruh landasan elan vital penyelenggaraan bernegara, termasuk di dalamnya dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi, itu harus berlandarkan hukum. Tidak boleh ada satupun aspek penyelenggaraan di tahapan penyelenggaraan pemilu itu tanpa berlandaskan hukum. Ini mengikat untuk seluruh pihak, bagi penyelenggara, bagi peserta, kemudian bagi warga masyarakat, hukum ini mengikat seluruh pihak. Maka dimensi penegakan hukum itu yang pertama harus merupakan dimensi yang mengatur pelaksananya, yang kedua adalah dimensi penegakan yang bisa bersifat ancaman pidana ataupun sanksi, atau yang ketiga adalah soal dimensi para pihak yang kemudian dirugikan haknya dapat menuntut haknya. Ada kanal persidangan-persidangan, sengketa, kemudian juga sengketa proses maupun sengketa hasil yang dalam hal ini diberikan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya juga adalah melalui kepastian hukum, penegakan hukum ini juga ada kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam setiap tahapan, dalam setiap proses itu harus ada ujungnya, harus ada akhirnya, harus ada kata putusnya, harus ada kata final and binding. Agar apa? Agar sebuah produk tahapan penyelenggaraan pemilu itu bisa ditetapkan dan kemudian bisa dilaksanakan hasil penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga adalah persoalan affirmative action ya. Dalam hal ini bicara tentang meskipun sudah disinggung soal hak asasi manusia, tetapi aspek kesetaraan gender yang selama ini perempuan diposisikan marginal dalam ranah dan kancah politik ini juga penting menjadi instrumen idealnya penyelenggaraan demokrasi melalui pemilu. Undang-undang kita sebetulnya sudah mengakomodir itu, misalkan di Undang-Undang 7 tahun 2017 bagaimana affirmative action dalam hal pencalonan mewajibkan 30% perempuan untuk ada dalam daftar caleg, dalam daftar calon anggota legislatif yang akan diusulkan di DCS maupun DCT. Itu dimulai dari persentase dan kemudian juga afirmatif itu juga merupakan bagian persyaratan yang bila tidak terpenuhi syarat
pencalegan perempuan itu, maka tidak bisa partai tersebut ditetapkan untuk satu dapil. Yang lainnya saya pikir adalah dimensi etika dan moralitas. Ini menyangkut integritas. Demokrasi yang ideal ada demokrasi yang dibangun oleh komitmen bersama seluruh pihak untuk berintegritas, memiliki komitmen menjaga integritas, moralitas dari penyelenggaraan demokrasi itu sendiri. Jadi ini juga merupakan salah satu instrumen idealnya penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang lainnya saya pikir kenapa sih pemilu perlu diawasi? Itu pertanyaan yang paling fundamental. Kenapa pemilu perlu diawasi? Ya tentu saja di ranah kontestasi, di ranah politik yang ada kaedah homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Setiap kontestasi satu hal yang sama dalam prem peserta kontestan, yaitu adanya kemenangan. Semua menginginkan dengan tujuan yang sama, kemenangan itu sendiri. Maka dalam upaya meraih kemenangan ini masih kerap dijumpai adanya paradigma menghalalkan segala cara, mengupayakan langkah-langkah yang justru kadang-kadang malah mengabaikan aspek integritas dan moralitas, tapi yang pasti juga melanggar peraturan perundang-undangan. Misal tadi sedikit sudah disinggung oleh Angsub dalam pengantarnya tadi, dalam pantikannya dikatakan NPWP itu mencerminkan adanya budaya money politik yang masih merupakan bahaya laten. Saya selalu menyebutnya money politik atau politik uang dalam demokrasi di pemiluan itu merupakan bahaya laten, bahaya yang senantiasa hidup dan agak sulit diberantas. Tetapi kita harus tetap memiliki optimisme yang kuat bahwa ke depan politik uang ini menjadi tidak bermakna. Politik uang ini tidak bisa mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Yang kedua adalah tentu saja aspek penting dari pengawasan di samping pencegahan adalah pintu masuk bagi lembaga pengawas dalam hal ini Bawaslu untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut apabila dimensi pencegahannya sudah dilakukan, kemudian ditemukan adanya pelanggaran. Jadi langkah tindak lanjut berupa penanganan pelanggaran yang nanti apakah itu pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran yang muaranya kepada pelanggaran pidana. Tentu di Bawaslu ada sentra gakumdu dan sebagainya. Upaya penegakan hukum dalam pemilu di Indonesia masih memiliki posisi yang strategis. Karena apa? Literasi masyarakat kita masih dirasakan belum memadai tentang bagaimana mereka mengetahui apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam undang-undang terkait penyelenggaraan pemilu. Ada masyarakat yang menganggap bahwa politik uang itu adalah politik bagian dari berkah pemilu. Nah, ini tentu ada akar budayanya, yakni melalui pemilu yang paling demokrasi yang paling lokal dan paling tua, yakni di penyelenggaraan kepala desa misalkan semacam itu. Bukan hal yang tabu seakan-akan politik uang itu sebagai bagian yang lumrah dan lazim. Nah, tentu saja aspek punishment ataupun pemberian hukum terhadap pelakuan pelanggaran ini tidak serta-merta menyelesaikan seluruh hal atau menghilangkan aspek pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang penting juga memang pada aspek pengawasan itu ada di samping pencegahan, penindakan apabila memang sudah masuk dugaan pelanggarannya, yang lebih penting adalah aspek edukasi. Edukasi agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesadaran yang berangkat dari pengetahuan yang memadai itu sendiri. Nah, bagaimana sebetulnya posisi pemuda yang berperan dalam peran penting pemuda dalam pengawasan pemilu? Saya sedikit akan menyampaikan tantangan ke depan terkait kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Yang paling utama adalah tentang tantangan aspek regulasi peraturan perundang-undangan yang sampai sejauh ini sebetulnya untuk penyelenggaraan
pemilu dalam hal ini pemilu presiden dan sebagainya atau pengganti Undang-Undang 7 ini belum ada kepastian apakah akan tetap dapat dipergunakan ataukah kemudian akan ada perubahan perundang-undangan itu sendiri. Yang paling mendasar adalah pada persoalan peraturan perundang-undangan ini masih terdapat tumpang tindih peraturan perundangan yang saling bertentangan. Atau kemudian tumpang tindih antara undang-undang yang justru mengakibatkan ketidakadilan. Contoh misalkan, kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 dibanding Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilu kepala daerah. Jadi kan nanti kan pemilu 2024 itu akan dilakukan secara serentak dalam tahun yang sama. Pemilu legislatif dan pemilu pemilihan. Kalau di bahasa undang-undangnya pemilihan kepala daerah atau biasa kita sebut pilkada. Dua undang-undang ini harusnya idealnya ini harus merupakan undang-undang yang merupakan satu kesatuan yang sudah terkodifikasi. Tidak boleh ada pasal-pasal yang saling bertentangan ataupun pasal-pasal yang pada akhirnya berakibat muncul rasa ketidakadilan. Misal terhadap perlakuan sanksi atau ancaman pidana terhadap pelaku money politik pada tahapan kampanye. Bila di pemilu legislatif Undang-Undang 7 itu adalah tim pelaksana, kemudian orang per orang, tapi tim pelaksana. Sedangkan di pemilu kada Undang-Undang 10 2016 ini adalah orang per orang. Jadi idealnya tentu tidak boleh ada perbedaan-perbedaan itu sendiri. Jadi kodifikasi undang-undang ini antara undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan ini menjadi sangat penting. Yang kedua adalah tantangan bagaimana kita memasuki era keberlimpahan informasi. Era keberlimpahan informasi ini penggunaan internet, medsos yang sangat luar biasa. Dimulai ketika pemilu 2019 yang lalu, 2018 yang lalu, pilkada 2018 yang lalu. Ini belum ada sebetulnya pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga 2019 yang lalu ini dianggap pemilu yang paling keras, terutama pada dimensi penggunaan internet, media sosial dan sebagainya. Keberlimpahan informasi ini bisa berakibat positif maupun negatif. Negatif manakala kemudian ini menjadi tempat persemaian berlimpah ruahnya sebaran ujaran kebencian di melalui medsos dan sebagainya. Berlimpah ruahnya kemudian disinformasi atau hoax, informasi bohong yang kemudian ditebarkan. Bertebar luasnya tentang black campaign. Nah ini tentu tantangan sendiri. Demokrasi yang sehat ada demokrasi yang fairness. Tidak boleh kemudian para pihak mendiskreditkan orang ataupun lawannya yang berbentuk pembunuhan karakter. Jadi masyarakat itu tidak boleh kemudian menerima informasi sesat sehingga tidak menjadi pemilih yang cerdas. Yang lainnya saya pikir ini juga penting ya, bagaimana kemudian oligarki partai politik masih terjadi. Di pelaksanaan pilkada, politik dinasti ini bukan hal yang aneh. Sebetulnya tentang HAM kita bisa bicarakan apakah kemudian dinasti politik boleh atau tidak. Tetapi pada sisi lain, ini menutup kesetaraan warga negara lainnya yang memiliki kapasitas untuk tampil sebagai pemimpin karena tidak memiliki kekuasaan melalui partai politik. Ini menjadi tertutup. Demokrasi yang sehat, bagaimana tadi disampaikan di awal, harus membuka ruang kesetaraan dan kesempatan yang sama. Tidak boleh kemudian karena oligarki partai politik, maka dinasti politik ini dilanggengkan. Tetapi bagaimana kemudian dinasti politik oligarki partai ini juga membuka ruang. Kewenangan partai yang sedemikian besar membuka ruang publik. Makanya di undang-undang itu kan dalam hal pencalonan, misalkan dalam kepala daerah itu partai politik wajib melakukan pembukaan pendaftaran. Itu amanah undang-undang. Tetapi dalam prakteknya, dalam penentuan siapa yang kemudian maju dan sebagainya masih ada dimensi itu. Yang
keempat, ini juga menjadi penting menurut saya catatan kita bagaimana kemudian membangun kedaulatan rakyat melalui hadirnya pemilih yang rasional dan cerdas. Ini tantangan kita bersama bagaimana kemudian masyarakat didorong memiliki literasi yang kuat. Sehingga dalam menentukan pilihan itu bersifat objektif, berdasarkan bobot bibit bebet, kapasitas, integritas, kapabilitas, dan moralitas. Calon pemimpin harus memiliki pendidikan yang baik. Calon pemimpin harus memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah tersangkut masalah moralitas dan sebagainya. Calon pemimpin memiliki kecakapan, kapabilitas untuk tampil sebagai pemimpin. Banyak daerah-daerah yang sangat luar biasa kekayaannya melalui PAD, melalui sumber daya alam, tetapi daerah itu tidak mampu membangun daerahnya. Karena apa? Karena kapasitas pemimpinnya tidak memiliki visioner sama sekali. Tetapi ada daerah-daerah yang sangat miskin dan sebagainya, dia akan menjadi daerah yang maju manakala pemimpin yang terpilih oleh rakyat itu adalah pemimpin yang memang memiliki kapasitas, pemimpin yang visioner, pemimpin yang cerdas. Jadi dalam hal bagaimana kemudian mendorong kita bersama agar pemilih yang cerdas ini bisa hadir. Nah tentu 4 tantangan ini menurut saya ini berkaitan erat dengan pemuda, peran pemuda dalam hal pengawasan, terutama menyongsong pemilu 2024. Yang paling utama adalah peran pemuda untuk melakukan edukasi masyarakat. Edukasi tentang demokrasi yang sehat. Edukasi masyarakat agar bersikap demokrasi melalui nilai-nilai toleransi, melalui nilai-nilai penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap perbedaan-perbedaan dalam hal pilihan, terhadap perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, dan lain-lain. Nilai-nilai ini yang menurut saya harus tetap hidup dalam sendi kehidupan masyarakat kita. Sebab bicara demokrasi bukan hanya bicara pemilu, tetapi dalam ruang lingkup keseharian kita tidak lepas dari dimensi pelaksanaan demokrasi. Jadi pemuda tentu sebagai agent of change itu harus ke situ ranahnya. Karena sumber daya manusia pemuda ini kan lebih unggul. Apalagi pemuda zaman sekarang bisa dipastikan dari kapasitas pendidikannya jauh lebih baik. Apalagi kalau kemudian menurut analisis kita akan mengalami bonus demografi, yakni usia muda ini nanti akan lebih banyak dominan, usia produktif ini akan lebih banyak di Indonesia, itu diperkirakan di tahun 2024 ke atas. Ada yang menyebutkan 2030 bonus demografi ini akan menjadi akan terjadi di Indonesia. Bagaimana kemudian komposisi penduduk Indonesia akan mayoritas ada dengan unsur pemuda yang akan hadir. Jadi edukasi ini menjadi peran penting. Yang kedua adalah peran advokasi. Nah ini pas relevan kaitan dengan bagaimana kemudian Bawaslu membangun kemitraan dengan seluruh unsur pemuda untuk sama-sama melakukan proses pengawasan. Kalau partisipasi politik sebetulnya Indonesia ini trennya positif dalam penyelenggaraan pemilu selalu meningkat. Tetapi apakah kemudian partisipasi yang tinggi ini berbanding lurus dengan kualitas demokratis itu sendiri? Jadi antara demokrasi prosedural dengan demokrasi substantif ini harus berbanding lurus. Nah, peran advokasi salah satunya yang paling penting adalah kita berharap pengawasan yang efektif, pengawasan yang aktif. Bagaimana kemudian pemuda mengadvokasi masyarakat, mengadvokasi seluruh stakeholder pemuda, manakala ada pelanggaran bisa proaktif menyampaikan dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi. Mengadvokasi korban-korban intimidasi politik dalam kontestasi pemilu misalkan. Ada orang dipaksa, ada orang kemudian diintimidasi dalam menggunakan hak pilih. Mengadvokasi hak-hak politik warga masyarakat yang belum dapat terfasilitasi oleh penyelenggara pemilu dalam pemilu. Oleh KPU misalkan dia sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, tetapi tidak masuk dalam daftar hak pilih. Contoh konkret semacam itu. Atau lain hal.
banyak hal yang bisa kita lakukan tentang advokasi ini. Saya paling tidak 2 hal fundament itu, peran strategis itu yang menurut saya edukasi dan advokasi dari pemuda ini akan sangat-sangat bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi melalui pemilu yang akan datang. Kita tentu saja berharap ya jalinan kemitraan antara Bawaslu dengan stakeholder yang ada, dalam hal ini bahwa stakeholder tokoh-tokoh pemuda melalui organisasi yang ada KNPI, ada FKPPI dan lain halnya, ini akan mewarnai demokrasi di 2024 di Kota Cirebon menjadi lebih baik. Partisipasi tinggi, kualitas pemimpin yang akan terpilih semakin baik, kemudian juga wakil-wakil rakyat akan terpilih juga berbobot, lebih baik lagi, yang pada intinya kita memiliki optimisme yang luar biasa, manakala pemuda mewarnai pada seluruh sektor sendi kehidupan bangsa ini. Bisa bergandengan tangan sebagai mitra Bawaslu ataupun sebagai peserta pemilu yang akan datang. Saya membayangkan betapa luar biasanya kalau ke depan anggota legislatif itu mayoritas 80-70% itu isinya pemuda. Tentu visi-visi, kemudian daya kritis, daya nalar tentang pembangunan daerahnya akan semakin lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun untuk Bawaslu Kota Cirebon. Hatur nuhun juga untuk para narasumber yang sudah berkenan bergabung di kegiatan Bawaslu Kota Cirebon kali ini. Ada Bakes Bangpol, ya, kemudian ada FKPPI, kemudian ada KNPI Kota Cirebon. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan pada Bapak Zaki Hilmi. Pemaparan yang luar biasa, sangat mencerahkan. Mungkin saya garis bawahi beberapa hal yang beliau sampaikan terkait tantangan pemilu 2024. Ada 4 hal. Yang pertama ada aspek regulasi yang masih tumpang tinggi ya, dalam hal ini Undang-Undang 7 2017. Kemudian ada keberlimpahan informasi yang ini bisa menjadi 2 mata pisau, bisa menjadi kelebihan dan menjadi kekurangan dalam konteks kita mengawal pemilu. Yang ketiga adalah politik oligarki, di mana ini menutup kesetaraan warga untuk memiliki peluang yang sama ya, karena dibatasi oleh kekuasaan di konteks oligarki tadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana menciptakan pemilih yang cerdas ya, yang tadi disebut oleh Pak Zaki, sehingga tujuan membangun demokrasi yang bermartabat, adil itu bisa, serta demokratis bisa terwujud. Kemudian ada hal penting juga, bagaimana beliau menyampaikan 2 hal strategis peran pemuda dalam mengawasi pemilu. Yang pertama adalah peran pemuda dalam hal pendidikan masyarakat gitu ya. Bagaimana dengan segala potensi dan karakter pemuda, yakni kritis gitu ya. Terus kemudian rasional dan mereka sangat melek informasi, ini bisa dijadikan sumber daya yang luar biasa dalam konteks mendukung pemilu sesuai tujuan yang tadi saya sebutkan di awal gitu ya. Terus yang kedua yaitu beliau menyampaikan tentang peran pemuda untuk melakukan advokasi gitu ya, seperti beberapa hal yang bisa dilakukan, menjadi pelapor dugaan pelanggaran, menginformasikan atau melaporkan hal-hal yang intimidatif gitu ya terjadi di masyarakat, dan kemudian bisa menjadi fasilitator untuk memfasilitasi hak-hak masyarakat yang mestinya didapatkan dalam proses pemiluan gitu ya. Tadi yang Pak Zaki sebutkan, misalkan belum masuk dalam DPT, itu bisa difasilitasi oleh pemuda, peran pemuda tersebut gitu ya. Terima kasih Pak Zaki, luar biasa pemaparannya, sangat mencerahkan sebagai keynote speaker. Baik Bapak Ibu peserta webinar, kita akan lanjutkan ada sesi narasumber. Untuk waktu masing-masing narasumber saya berikan 10 menit. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Bakes Bangpol, Bapak Dr. Andes Buntoro Tirto APMH. Waktunya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi dan juga Ketua Bawaslu Kota, serta segenap komisioner dan juga segenap narasumber dan juga rekan-rekan yang hadir pada acara
webinar pada siang hari ini menjelang sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sebagai narasumber, singkat saja, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati, bahwa terkait dengan Sumpah Pemuda ini, bahwa pengalaman menunjukkan bahwa pemuda merupakan subjek yang aktif dalam kegiatan berbangsa dan bernegara ini, serta merupakan kekuatan yang amat penting dalam memberikan pengaruhnya di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan kita ke depan akan menyongsong pemilu serentak 2024, dan diharapkan pemuda tidak hanya menjadi penonton, tapi juga berperan turut serta, bukan hanya memilih, tapi juga berperan dalam pengawasan maupun dalam juga pelaksanaan pemilu tersebut untuk menciptakan pemilu yang berkualitas baik, yang bisa dijalankan secara luber dan juga jurdil. Kemudian juga terkait tadi dengan bonus demografi, bahwa bonus demografi ini terjadi dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2035, di mana pada saat ini akan didominasi oleh usia produktif. Dan untuk Kota Cirebon sendiri juga akan mengalami keuntungan daripada bonus demografis ini, sehingga di sini kalau kami lihat usia presentasi penduduk usia produktif dari 15 sampai dengan 64 tahun berdasarkan hasil SP 2020 sensus penduduk 2020, tercatat komposisi untuk pemuda, komposisi untuk usia produktif adalah 69,68%, sehingga ini memerlukan potensi untuk Kota Cirebon sendiri. Adapun di tingkat nasional ada sekitar 70,72%. Kemudian untuk terkait dengan hal tersebut, bahwa pemuda saat ini mungkin terbagi dalam pemuda baik itu milenial maupun juga pemuda generasi Z ataupun generasi X. Yang kita lihat paradigmanya adalah pemuda saat ini adalah pemuda yang dekat dengan arus informasi dan juga sangat bersahabat dengan kemajuan teknologi, sehingga tentunya di sini ada pola yang lebih maju yang dikuasai oleh pemuda saat ini. Tentunya ini sangat strategis sekali manakala pemuda dilibatkan dalam pengawasan partisipatif pemilu, karena ke depan tentunya perlu dibangun pengawasan pemilu yang berjejaring, komunitas online, dan juga berjejaring partisipatif, sehingga pelaksanaan pemilu akan lebih melibatkan keseluruhan pihak. Namun di sini juga tadi perlu disampaikan bahwa untuk pemilu pun terkait dengan informasi ada bahayanya, yaitu terkait dengan adanya informasi berita yang belum tentu benar ataupun hoax, kemudian juga penggunaan media informasi yang mengarah kepada ujaran kebencian ataupun menyebutkan salah satu pihak. Mungkin ini perlu adanya pola pendidikan kepada pemuda sehingga bisa menjadi partisipan yang aktif dan juga positif dalam penyelenggaraan pemilu. Dan untuk terkait dengan bonus demografi tadi, perlu adanya peningkatan daripada peran serta pemuda juga, karena di sini adanya peningkatan jumlah penduduk, kemudian juga peningkatan hak pilih, yang tentunya memerlukan pengawasan dari semua pihak secara lebih luas lagi, terutama pemuda yang tadi saya sampaikan tadi dekat dengan teknologi dan juga dekat dengan kemajuan informasi. Mungkin itu Ibu moderator yang bisa saya sampaikan sebagai statement dari Badan Pusbangpol saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Buntoro atas pemaparannya.
mungkin saya sampaikan beberapa hal terkait yang beliau sampaikan. Saya garis bawahi. Yang pertama adalah pemuda harus turut serta ya, tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga harus masuk di wilayah pengawas pemilu gitu ya. Terus kemudian tadi disampaikan terkait bonus demografi, bagaimana ditarik dalam konteks Kota Cirebon itu juga ternyata luar biasa ya, mencapai 69,68% pemuda. Nah ini sumber daya manusia yang melimpah ya untuk diberdayakan, saling berdaya gitu ya untuk mencapai pemilu yang tujuan pemilu tadi saya sebutkan gitu ya. Nah terus kemudian bagaimana pemuda adalah hal yang strategis ya untuk dilibatkan sebagai pengawas pemilu partisipatif ya. Terima kasih Pak Buntoro atas pemaparannya. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Iwan Yohana selaku dari perwakilan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Kota Cirebon. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir amri waludatam milisani yafqahu amaba. Barangkali yang pertama-tama dan kita utamakan, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT. Berkat hidayahnya kita bisa bermuajahah dalam rangka Zoom meeting terkait dengan peranan pemuda dalam keikutsertaan pengawasan pemilu ataupun pemilu kada yang akan datang. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke Nabiullah, junjungan kita, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, insya Allah kita semua dengan syafaat beliau mudah-mudahan kita semua tidak hanya bisa bertemu di dunia fana ini, tapi insya Allah di di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam bahagia, salam pemuda. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah memberikan waktu kepada kami. Saya Iwan Yohana, Wakil Ketua Bidang Bela Negara KB FKPPI Kota Cirebon. Yang saya hormati Bapak Jaki Hilmi, Ketua Bidang Pengawasan Komisioner Bapinu Jawa Barat. Yang kami hormati sahabat kami, Bapak Dr. Andes Buntoro Tirto APMH, Kepala Kesbangpol Kota Cirebon. Ini rekan kerja kita kalau pas ada kegiatan. Yang kami banggakan Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Mas Joharudin, Mas Supriyan, dan Ibu Devi. Tetap sehat, tetap semangat, walaupun kondisi lagi seperti ini, mudah-mudahan tidak kendor. Tugas negara menanti ke depan, mudah-mudahan tidak ada masalah. Rekan-rekan pemuda dari DPD KNPI, rekan-rekan pemuda dari organisasi-organisasi yang lain, juga rekan-rekan dari Bawaslu di beberapa tempat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang jelas, saya terima kasih diberi kesempatan untuk bisa bergabung pada acara ini. Sebelum masuk pada materi terkait dengan peran serta pemuda dalam pengawasan, terutama pengawasan dalam pemilihan dan pemilihan umum, begitu peran pentingnya pemuda sejak zaman sebelum pra kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Dan itu terbukti bahwa peran pemuda muncul pada tahun-tahun di mana di tahun tersebut tahun sakral. Tahun 1928, pemuda melahirkan Sumpah Pemuda, yang itu akan menjadi sebuah tonggak sejarah di mana kita menjadi bangga menjadi pemuda Indonesia. Kemudian atas dasar itulah Bung Karno mengatakan sebagai proklamator, berilah saya pemuda yang luar biasa, akan saya guncangkan dunia. Cukup dengan 10 pemuda saja. Kemudian melihat pentingnya peranan pemuda dalam sebuah negara, maka negara kita melalui pembentukan parlemen yang pertama di tahun 1945, maka dibentuk pula lah menteri yang terkaitan dengan kepemudaan. Kenapa itu dibentuk? Karena begitu pentingnya peranan pemuda pada suatu bangsa. Pemuda sebagai agen yang memberikan sebuah nilai tawar tentang bagaimana bangsa ini akan lebih maju.
Kemudian dari itu dibentuklah Komite Nasional Pemuda Indonesia pada tanggal 23 Juli 1973 sebagai wadah untuk mengumpulkan para generasi muda yang mempunyai integritas, yang mempunyai kualitas di organisasi-organisasi yang sudah ada dalam rangka pembinaan kepemudaan. Demikian, pemuda begitu penting dalam sebuah sejarah kebangsaan di negara kita. Kemudian pada saat sekarang ini, bagaimana peran pemuda dalam keikutsertaannya mengawasi atau ikut peran aktif di dalam proses-proses demokrasi yang ada di negara kita. Mudah-mudahan ke depan kami berharap apa yang sudah menjadi bagian evaluasi dan referensi yang sudah dilakukan, karena apa yang saya dapatkan, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu sudah juga menyelenggarakan SKPP, sekolah apa itu namanya, kader pengawasan partisipatif, dan diikuti oleh beberapa ribu orang yang independen. Saya kira itu merupakan langkah-langkah yang bagus, tapi tentunya juga banyak pada saat perhelatan politik ada beberapa lembaga-lembaga yang di bawah kemahasiswaan, di bawah lembaga-lembaga tertentu juga ikut secara partisipatif, secara independen menjadi bagian pengawas terkait pesta demokrasi yang ada di daerah masing-masing. Yang jadi persoalan adalah bahwa pemuda tidak semuanya memahami secara benar tentang apa yang menjadi tugas pokok mereka, tentang keikutsertaan di dalam proses pengawasan. Karena pemahaman seperti itu biasanya didasari dari tingkat sumber dayanya masing-masing. Ada yang terdidik melalui kampus, ada juga yang kemudian terdidik melalui organisasinya masing-masing, ada yang juga punya kemauan dan keinginan untuk bergabung. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan ruang kepada mereka agar mereka diberikan kesempatan yang maksimal untuk dapat diberikan ruang berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diharapkan menjadi bagian proses demokrasi yang sekarang mungkin menjadi legal standing, berdirinya sebuah tatanan baru dalam ruangan pemerintahan. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang masih berupaya dan berusaha mencari serta membangun karakter diri untuk memposisikan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini khususnya juga dialami oleh pemuda-pemuda yang ada di daerah kita masing-masing. Dalam proses ini, melalui berbagai kegiatan seperti hal-hal yang bersifat kegiatan keremajaan, kepemudaan, untuk bagaimana menarik minat mereka untuk bisa bergabung. Karena ini menjadi daya tarik tersendiri, setelah itu kemudian diarahkan kepada posisi-posisi yang lain. Kuatnya rasa kebersamaan antar pemuda merupakan langkah awal untuk memberikan contoh bagi pemuda-pemuda dalam menjalin keakraban dan silaturahmi di antara mereka. Hal ini adalah salah satu dapat menjadi contoh membangun fondasi pendidikan politik di kalangan pemuda-pemudi yang secara umum masih memiliki pengetahuan dan kesadaran yang minim akan pentingnya peran mereka untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Itu menjadi tugas bersama kita dalam memberikan ruang untuk bagaimana memberikan kesempatan seluas-luasnya agar peran pemuda diberikan sebuah ruang yang lebih besar untuk bisa lebih berinteraksi. Tidak hanya di kalangan mahasiswa mungkin, karena begitu hebatnya pemuda itu kemudian diberikan sebuah predikat. Ada generasi muda, ada generasi milenial, ada generasi Y, ada generasi Z. Begitu hebatnya predikat-predikat yang diberikan pemuda, tujuannya adalah dalam rangka memberikan sebuah apresiasi kepada mereka, dan bagaimanapun juga mereka adalah bagian dari sejarah yang akan mewarnai bangsa ini. Kami kira dalam pertemuan ini kami berharap mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita di Bawaslu dengan mendirikan sekolah kaderisasi
pengawas partisipatif juga bisa diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain yang memberikan kewenangan yang sama. Terutama juga diberikan kesempatan kepada para pemula dalam ikut serta sebelum masuk ke dunia politik praktis. Artinya mungkin kami berharap teman-teman dari Bawaslu juga bisa mendekati SMA, ya, sekolah-sekolah SMA di mana siswanya belum tentu menjadi bagian dari pemilih, tetapi akan menjadi bagian dari pemilih. Dan mereka diberi kesempatan untuk belajar bagaimana proses demokrasi seperti apa. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan, walaupun mungkin ini agak-agak belepotan, tapi insya Allah mudah-mudahan barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, kami juga mencoba menjawab dengan lebih baik lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada kami. Akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Iwan Yohana. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, kami sampaikan barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau memberikan gagasan memperkaya jalannya diskusi kita ini. Halo, bisa ya terdengar suara tadi agak sedikit ada trouble, mohon maaf. Ya, selanjutnya kita kepada narasumber yang narasumber yang ketiga dari komen dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Pertama mohon izin kami mewakili dari Ketua DPD KNPI Kota Cirebon, Ketua Jarum yang belum bisa hadir membersamai diskusi kita pada siang hari ini. Mohon izin perkenalkan, saya Rahmat Albayan sebagai Wakil Ketua Bidang Informasi dan Humas DPD KNPI Kota Cirebon. Mohon izin juga ingin menambahkan beberapa argumentasi tadi yang sudah diberikan oleh para narasumber. Tentu yang pertama yang kami hormati penyelenggara diskusi pada siang menjelang sore hari ini dari Bawaslu Kota Cirebon, yang kami hormati juga para pembicara atau para pakar dari Komisioner Bawaslu Jawa Barat, ada dari Bakesbang Pol Kota Cirebon, dan juga FKPPI yang juga tadi sudah memberikan gagasan ataupun penyegaran tentang dunia pengawasan partisipatif dalam pemilu. Tentunya sangat bermanfaat sekali, dan kami juga sangat mengapresiasi atas satu gagasan dan argumentasinya. Baik, di sini kami akan sedikit mengaitkan tentang peranan pemuda dalam pengawasan pemilu, tentunya dalam hal ini pengawasan partisipatif. Yang pertama tentu mengutip salah satu amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Nah, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut bisa dikatakan sangat urgensi ya, karena melibatkan komponen masyarakat
yang terlibat aktif pada seluruh tahapan pemilu. Nah, maka sejak tahapan pemilu itu dimulai, maka partisipasi dalam hal pengawasan tentunya harus terlibat dari semua elemen masyarakat. Yang selanjutnya tentu pemilu yang akan kita hadapi dalam beberapa tahun terakhir memang dalam aspek penyelenggaraannya belum dimulai ya. Namun dari aspek kontestasi secara kasat mata maupun yang sudah kita saksikan di lini masa media sosial sudah mulai terasa hingar-bingarnya, sudah mulai terasa sedikit euforianya pesta demokrasi tahunan itu. Beberapa figur nasional maupun daerah juga sudah mendeklarasikan dirinya dalam momentum pemilu yang akan datang tersebut. Nah, dalam hal ini pada momentum Sumpah Pemuda kami menambahkan beberapa poin. Yang pertama adalah keharusan daripada Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif di tengah kompleksivitas yang akan dihadapi menjelang pemilu tahunan yang akan datang. Selanjutnya, gerakan pengawasan partisipatif pemilu bagi lembaga Bawaslu harus dititik tekankan pada membangun kesadaran masyarakat tentang kepemiluan dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat, partisipasi politik tentunya dalam semua segmen pemilih dan juga mengorganisir, mengkonsolidasikan gerakan pengawas partisipatif yang dipimpin oleh Bawaslu dengan menyertakan semua pemangku kepentingan atau stakeholder termasuk para pemuda. Nah, pada prinsipnya urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat yang juga sama-sama dilakukan oleh segmentasi pemuda dalam hal ini sangat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan pengawasan dari kualitas demokrasi itu sendiri, baik pilkada, pemilu, maupun dan lain sebagainya. Sehingga hal ini tentu akan berbanding lurus dengan perluasan wilayah pengawasan dan lain sebagainya. Dengan peningkatan jumlah penduduk, daerah, jumlah pemilih, tentu peningkatan jumlah pengawasan partisipatif juga harus beriringan lah, kurang lebih seperti itu. Namun ada beberapa permasalahan juga yang tentu kita sadari dalam membangun gerakan bersama kaitannya dengan pengawasan partisipatif pada hari ini, khususnya dengan kaum muda ya, karena membangun pengawasan partisipatif dengan kaum muda tentu bukan merupakan perkara mudah. Kaum muda secara luas belum banyak yang tertarik dengan isu kepemiluan, dengan isu-isu politik, bahkan dengan dalih kualitas politik yang masih belum baik dan lain sebagainya, dan pemerintahan yang belum banyak diisi oleh public figure pemuda mungkin membuat pemuda masih bersikap apatis. Tapi kami juga meng-highlight ya beberapa antisipasi dari permasalahan tadi, tentu dengan merespon hari ini bahwa bonus demografi yang sudah dikatakan oleh beberapa pakar yang mana Indonesia sudah memasuki gerbang daripada fase bonus demografi itu untuk kemudian bisa memaksimalkan arus perubahan teknologi informasi ini ke dalam hal yang bersifat positif tentunya, di mana para pemuda menjadi subjek daripada aktivitas media sosial ini, tentu bisa menjadi pengawasan partisipatif ya, yang tentu harus direspon dengan baik juga oleh lembaga Bawaslu dalam hal ini. Mungkin barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan atas nama DPD KNPI Kota Cirebon. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Ahmad atas pemaparannya. Tadi disampaikan beberapa hal dari beliau, bagaimana kita bersama-sama untuk mampu membangun kesadaran masyarakat agar sadar terhadap dinamika dan mau berpartisipasi di ruang-ruang pemilu dan pemilihan ya. Terus kemudian tapi menjadi persoalan ternyata, dan ini berangkat dari wadahnya pemuda gitu ya, secara legitimit menyampaikan bahwasanya justru pemuda, masih banyak pemuda yang kurang tertarik terhadap isu-isu kepemiluan. Nah, ini menjadi PR gitu ya. Berbagai pihak melakukan perannya sehingga pemuda, kalau tadi disampaikan oleh narasumber yang kedua Pak Iwan gitu ya, sebetulnya pada masa-masa terdahulu pemuda yang mewarnai perjalanan bangsa ini gitu ya, tapi justru kemudian hari ini dalam konteks modern justru pemuda menarik diri dan tidak tertarik di isu-isu kepemiluan gitu, padahal notabene adalah lahirnya pemimpin gitu ya, lahirnya kebijakan ya bermula dari kegiatan pemilu dan pemilihan ini gitu. Ini menjadi sesuatu yang menjadi kontradiktif gitu ya dengan perjalanan bangsa kita di masa lalu. Nah, kemudian juga tadi berbicara bonus demografi, terus terkait arus teknologi yang luar biasa, ini juga bisa dijadikan sumber daya yang positif gitu bagi peran-peran pemuda gitu ya. Cuman mungkin ini belum apa ya, belum tercerahkan di teknisnya, terus belum breakdown-kan bagaimana peran-peran itu bisa dijalani gitu ya. Di sini sangat tepat gitu ya, KNPI sebagai wadah pemuda menyampaikan beberapa hal tadi sehingga kita tahu ternyata persoalan hari ini pemuda tadi gitu ya sudah dipaparkan, dan tantangannya begitu pun tantangannya ke depan. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa mengaktifkan raise hand-nya gitu ya. Kalau ingin bertanya di chatting, di ruang chat silahkan sebutkan nama, asal serta pertanyaan ditujukan kepada siapa. Ya, ini ada di kolom chat ya, ada pertanyaan dari PPID ya, teman-teman disabilitas Indonesia, Perkumpulan Disabilitas Indonesia, dari Pak Agung, apakah penyandang disabilitas bisa mendaftar anggota Bawaslu? Mungkin lebih tepatnya dijawab oleh penyelenggaranya ya. Jika berkenan dan masih hadir Bapak Zaki Hilmi, bisa memberikan tanggapan. Pak Zaki tadi udah izin. Oh, iya, siap. Karena beliau mungkin banyak agenda-agenda yang sudah menanti ya. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu, beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada beliau tidak bisa dijawab hari ini, tapi bisa kita nanti tindak lanjuti. Ya, ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Ketua, Pak Muhammad Joharudin, terkait pertanyaan tadi ya. Apakah disabilitas bisa juga mendaftar sebagai penyelenggara di Bawaslu, baik permanen ataupun ad hoc sepertinya ya. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Bu Devi. Untuk rekan-rekan dari difabel gitu ya, itu sama memiliki hak yang sama dalam hal mendaftar sebagai penyelenggara gitu, baik itu yang permanen ataupun yang ad hoc seperti itu Bu Devi. Ya, Pak Agung Suryana ya, mungkin sudah terjawab ya. Pak Agung Suryana masih ada di ruang webinar? Ya. Apakah mau langsung disampaikan tanggapannya? Itu syaratnya apa aja, Mbak? Perbedaan ad hoc dan tetap itu apa sih? Halo? Ya. Ada lagi Pak, biar sekaligus dijawabnya selain pertanyaan syarat. Syarat dan itu apa perbedaan anggota ad hoc sama anggota tetap? Tadi itu perbedaannya. Ya, baik. Cukup ya? Ya. Pak Agung. Ya, Pak Ketua mohon untuk ditanggapi. Ya, oke, terima kasih. Jadi Pak Agung, untuk persyaratan kriteria gitu ya, itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu gitu ya. Di sana sudah diatur tentang mekanisme penerimaan, persyaratan dan lain-lain. Itu barangkali Pak Agung ya bisa dilihat
apakah di buku ataupun bisa dilihat di bisa download juga itu undang-undangnya gitu ya terkait persyaratan karena itemnya cukup banyak gitu. Kemudian yang kedua untuk membedakan permanen ataupun ad hoc itu sebetulnya sebetulnya kami juga ya ad hoc juga karena dibatasi durasi waktu ya. Jadi permanen ini mungkin sifatnya untuk tingkat penyelenggara di tingkat kabupaten kota sampai dengan ke tingkat RI yang tugasnya itu sesuai amanat undang-undang selama 5 tahun. Seperti kami Bawaslu Kota Cirebon itu selama 5 tahun, Jawa Barat juga selama 5 tahun sampai dengan di tingkat pusat gitu. Adapun yang masuk kategori ad hoc itu untuk nanti misalnya kalau di jajaran Bawaslu itu ada Panwaslu Kecamatan, kemudian Panwaslu Kelurahan dan pengawas TPS yang sifatnya itu nanti berdasarkan mengikuti tahapan pemilu dan pemilihan. Dan biasanya untuk contoh ya, salah satu contoh di Panwaslu Kecamatan misalnya, itu kan durasi tugasnya hanya sekitar 8 bulan gitu ya, 8-9 bulan. Nah demikian juga untuk di jajaran di bawahnya itu mengikuti tahapan yang berlangsung. Jadi itu yang membedakan barangkali Mas Agung ya. Demikian barangkali Ibu Devi, barangkali ada yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Insya Allah bisa dipahami ya. Dan mungkin dipedomani kalau misalkan tertarik menjadi bagian penyelenggara pemilu ya di pemilu 2024 dan pemilihan yang insya Allah sih kalau tidak ada perubahan terkait acuan kita Undang-Undang 7 2017, maka di tahun besok 2022 di akhir tahun kita akan mulai melakukan rekrutmen untuk penyelenggara ad hoc ya. Ya, Bapak Ibu, saya masih memberi kesempatan jika masih ada tanggapan, gagasan, pertanyaan untuk memperkaya diskusi kita kali ini terkait peran penting pemuda dalam pengawasan pemilu ya. Bisa pertanyaannya, gagasannya fokus di topik kita kali ini ya. Saya persilahkan. Mestinya semangatnya seperti semangat pemuda ya. Walaupun kita usianya udah nggak yang 30 tahun seperti Undang-Undang 2009 ya, nomor 40 gitu ya, kriteria pemuda itu. Ya, baik, mungkin saya sampaikan beberapa informasi terkait kegiatan-kegiatan di Bawaslu Kota Cirebon yang memang ini juga bisa menjadi penunjang khususnya para pemuda di Indonesia yang dalam hal ini teman-teman peserta itu tidak hanya dari Kota Cirebon gitu ya, sehingga mungkin dari diskusi kita kali ini kita bisa mulai bergerak gitu ya, mengambil alih peran pemuda yang menjadi sumber daya luar biasa gitu untuk dilibatkan di kegiatan kepemiluan maupun pemilihan. Sekedar informasi di Kota Cirebon sendiri gitu ya, kegiatan yang non tahapan kita melakukan beberapa diskusi untuk memperkuat kapasitas kita ya, sehingga dan ini berlaku tidak hanya untuk internal gitu ya. Di internal kita punya program mingguan yaitu peningkatan kapasitas, kita sebut dengan PEKA, itu berjalan tiap minggu. Alhamdulillah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman khususnya di wilayah Kota Cirebon mau hadir dan main ke kantor, kita bisa libatkan. Terus buat teman-teman yang mau hadir di ruang Zoom, webinar, kita juga punya program Sultan seperti hari ini gitu ya. Ini yang kesekian kalinya diskusi lintas kepemiluan, kita akronimkan Sultan. Ini juga bagian dari upaya, khususnya juga salah satunya adalah bagaimana melibatkan pemuda gitu ya untuk siap dan mengisi perjalanan pemilu dan pemilihan kita gitu ya. Terus kemudian juga kita juga aktif keluar ya, bagaimana kita bersinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi di Kota Cirebon dan juga sekolah gitu ya. Kita untuk melakukan pendidikan politik ya sebagai transfer knowledge apa yang kita punya gitu ya, apa yang kita kuasai kita berikan gitu, sehingga untuk mengawal pemilu dan pemilihan ini tidak hanya tugas dari penyelenggara pemilu dalam hal ini khususnya Bawaslu gitu ya, tapi juga menjadi perjuangan bersama khususnya pemuda gitu ya. Mungkin ini teman-teman KNPI, FKKPI gitu ya, dan Bangpol kita bisa bergerak bersama sehingga topik kita hari ini kita bisa aktualisasikan secara konkret gitu ke depan ya, yang mana kita masih punya waktu sekitar
8 bulanan lagi untuk memasuki tahapan pemilu ya. Itu kalau ditarik 20 bulan. Kalau ditarik 25 bulan, maka di bulan Februari 2022 itu kita sudah mulai masuk tahapan pemilu ya, seperti itu. Ya, ini dari Pak Yudi ya, saran dan gagasan saya bacakan. Tentunya sangat dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pengawas pemilu dan seluruh pihak, terutama dengan warga masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan pemilu yang jurdil. Nggak hanya jurdil ya, tapi juga luber ya. Kalau hari ini kita pemilunya asasnya luber dan jurdil. Oleh karenanya peran pemuda sangat diperlukan dalam keterlibatan pada kepemiluan. Tentu dengan tidak mengesampingkan aturan dan tata laksana dalam pola perekrutannya. Ya, Pak Yudi, kami dari Bawaslu sangat setuju ya dengan gagasan Pak Yudi, dan ini juga menjadi pijakan kerja kita. Terima kasih Pak Yudi atas gagasannya. Masih ada lagi kawan-kawan, Bapak Ibu? Ya, baik. Kalau dirasa diskusi kita adalah cukup gitu ya, dirasa cukup. Semoga diskusi kali ini memberikan manfaat buat kita, keberkahan, dan bisa kita lanjutkan gitu ya. Hasil dari diskusi kita hari ini bisa kita eksekusi gitu ya di daerah masing-masing sehingga menjadi amal jariah kita insya Allah ke depan ya. Sekali lagi saya ucapkan kepada para narasumber dari KNPI, FHKPI, Sebangpol, semoga kolaborasi ini tidak selesai di sini, tapi kita bisa lanjutkan untuk mengisi pratahapan dan mungkin nanti di masa-masa tahapan. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Pak Muhammad Joharudin, Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Bapak Supriyan, Sarjana Hukum, dan teman-teman dari Bawaslu Kota Kabupaten se-Indonesia. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber, pada juga tadi Bu Devi yang sudah memandu kegiatan selaku moderator, memandu sesi pemaparan materi dari narasumber dan dari keynote speaker kita, Bapak Zaki Hilmi. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Zaki Hilmi. Kami sampaikan juga terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Kota Cirebon, Satu Ketua Bapak Muhammad Joharudin, SPD MPD. Pada selaku anggota juga ada Bapak Supriyan SH dan Ibu Devi Siti Syatu Afiyah, SPD INPD. Pada para narasumber ada Bapak Dr. Buntoro Tirto APMH selaku Kepala Bakis Bangpol Kota Cirebon. Ada juga tadi dari perwakilan KNPI Bapak Rahmat Albayang dan Bapak Iwan Yohana, Wakil Ketua Bidang Bela Negara FKPPI Kota Cirebon. Dan tentunya kami sampaikan juga terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah mengikuti kegiatan Sultan edisi 3 Bawaslu Kota Cirebon ini dari awal hingga akhir acara. Baik Bapak Ibu, sehubungan sudah kita lalui semua agenda acara kita hari ini. Kami selaku panitia pelaksana kegiatan diskusi dasar pemilihan Bawaslu Kota Cirebon mohon undur diri. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada beberapa kendala-kendala yang terjadi, baik itu kendala teknis maupun non teknis. Kami juga sampaikan terima kasih atas atensi dan waktunya. Sampai jumpa kembali di kesempatan lain, tentunya pada kegiatan Sultan edisi berikutnya. Tetap taat prokes, senantiasa menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tentunya semoga senantiasa bisa diberikan kesehatan. Akhir kata, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Billahi taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buntoro, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk foto bersama dulu. Oh iya, teman-teman. Untuk teman-teman yang belum buka kameranya, boleh dibuka dulu. Kita ambil dari slide pertama terlebih dahulu. Slide pertama, persiapan. 1, 2,
Slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, persiapan. Saya tadi ke sana, tapi kan nggak tahu. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Diaturkan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi teman-teman Bapak-bapak narasumber, terima kasih ya Pak Buntoro, Pak Ahmad, Pak Iwan. Terima kasih atas partisipasinya kali ini. Semoga kolaborasinya kita lanjutkan nanti di darat. Teman-teman Bawaslu Kota Kabupaten, Aida, nuhun. Ya, makasih Pak Devi, Anjo, Pak Supriyan dan kawan-kawan. Terima kasih. Teman-teman, Teh Mina, siapa lagi nih Mbak Yati, siapa lagi? Rifani. Nuhun Devi, izin live ya. Ya, izin live ada Teh sumur di Devi. ladang, Assalamualaikum. boleh kita menumpang mandi. Kalau Siap, kalau tidak ada sumur di ladang, Assalamualaikum. maka kita tidak jadi mandi. Nuhun, Kaluli nuhun, Nong. Ya, Pak Kordi Pengawasan, semangat pemuda nih. Kayaknya umurnya baru 25. Nuhun.